Ya, sahabat KSMB Network, selamat berjumpa kembali dalam spesial podcast series KSMB Network, komunitas salon media berbagi. Dan di episode kali ini kita akan bicara secara spesifik tentang krisis iklim dengan judul Bumi Memanas, Iman Menggeliat, Krisis Iklim dan Tanggung Jawab Kita dalam perspektif ekoteologi dan pertobatan teologis. Kita mengetahui bahwa krisis iklim bukan hanya sebatas isu lingkungan, tetapi krisis iman, etika, dan keadilan sosial. Gereja sebagai komunitas iman memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menyuarakan dan bertindak atas ancaman ekologis yang membahayakan masa depan kehidupan. Namun, suara gereja masih cenderung terdengar lemah, bahkan nyaris diam. Krisis iklim bukan sekedar cuaca, namun juga bicara tentang tanggung jawab gereja dan generasi muda. Bagaimana pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi keagamaan, akademik, dan masyarakat sipil memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Namun apakah suara mereka cukup kuat dan terhubung dengan misi gereja dalam merawat ciptaan? Dan di podcast kali ini kita akan menggali tanggung jawab gereja, peran teologis, dan kontribusi generasi muda dalam merespon krisis iklim, serta belajar dari kasus eksploitasi tambang yang merusak lingkungan di wilayah-wilayah strategis seperti Papua, Maluku, dan daerah lainnya. Kita akan mendapatkan insight dan inspirasi dari narasumber inspiratif kita, yaitu yang pertama Ari Rio Rompas. Beliau adalah aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia. Kemudian Pendeta Ferry Nahusona, beliau melayani di kampus ministry di Universitas Kristen Satya Wacana UKSB Salatiga dan juga pengarah KSMB Network. Dan kemudian Pendeta Ronald Richard Tapilatu STH MSI, beliau adalah Kepala Biro Papua PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan juga Ketua Bidang Pemberdayaan Papua, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia atau DPP PIKI. Dan kita akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Ningsih Lema. Beliau adalah Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia Timur di Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan juga beliau adalah Ketua Pengurus Perempuan Sinode Gereja Gemit di Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita mulai, saya mengajak setiap Anda untuk subscribe channel YouTube KSMB Network dan juga bisa follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga TikTok dengan akun KSMB Network. Ya, saya langsung sapa moderator kita Kak Ningsih Lema. Silakan Kak Ningsih. Selamat malam para sahabat yang luar biasa, para senior yang hebat. Saya Ningsih Lema menyapa dari Kupang NTT, dan jikalau memang akhirnya ada gangguan sedikit mungkin bisa dipahami karena cuaca di Kupang juga sedang ada dalam kondisi berangin dan udara lembab, tidak seperti biasa karena memang ini perubahan iklim yang membuat kami harus beradaptasi dengan sesuatu yang tidak biasa kami alami di bulan-bulan Juni seperti ini. Dan saya bersyukur sekali karena kita akan berdiskusi bersama tentang krisis iklim. Bukan saja ini soal cuaca ya, tapi juga bagaimana tanggung jawab gereja dan orang muda. Dan hari ini saya ingin menyapa para narasumber yang luar biasa. Saya sangat senang karena bisa bersapa lewat virtual ini. Bang Ari Rompas. Selamat malam Bang Ari. Selamat malam Bu Ningsi. Eh, Ya, Bang Ari adalah seorang aktivis lingkungan Greenpeace Indonesia. Saya juga ingin menyapa Bapak Pendeta Ferry Nahusona. Selamat malam Bapak Pendeta Selamat Ferry. malam, salam dari Bagaimana Salatiga. udara Salatiga hari ini? Ya, kita syukur adem-adem. Oh, adem-adem ya. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Ferry. Dan saya ingin menyapa senior saya, Bung Pendeta Ronald Richard. Salam senior. Selamat malam, Oh Ningsih. iya, ya, selamat malam Bang. Ya, hari ini kita Ya, berdiskusi bersama ya tentang krisis iklim. Itu bukan cuma soal cuaca, tapi juga ada tanggung jawab gereja dan tanggung jawab generasi muda. Kita tahu bahwa kita semua saat ini ada dalam kondisi terhentak dengan situasi bagaimana alam dieksploitasi
atas nama kekuasaannya dan rakyat kemudian kehilangan banyak aset dari apa yang sudah diupayakan sebagai sumber kehidupan mereka. Kita belajar dari Papua kemarin, Raja Ampat, dan kita semua sangat bersedih, sangat kecewa, tapi juga menuntut tanggung jawab negara terhadap hal ini. Nah, dari apa yang kita alami saat ini, belajar dari kasus Kalimantan, kemudian Papua, dan Raja Ampat, kira-kira bagaimana tanggung jawab gereja melihat fenomena seperti ini? Tadi host coba mengantar kita bahwa apakah kita masih sibuk dengan peribadatan lalu membiarkan eksploitasi yang terjadi di depan kita itu sebagai sebuah hal yang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menguasai alam ini. Silakan Bung Pendeta ya, Bapak Pendeta Ferry. Iya, jadi terima kasih. Yang jelas, kalau kita ikuti per hari ini, jam ini kondisi terkini baik di jagat raya, semesta maupun sampai masuk di lokasi kita, ya kita tidak bisa menyangkali situasi perubahan iklim yang disebut ekstrim sekali. Apa yang di Eropa sendiri, khususnya di Spanyol, kita tahu suhu sudah melampaui 46 derajat Celcius ya, dan saudara-saudara kita di kawasan PNG dan sekitarnya, kita ikuti pemberitaan Vanuatu, mereka sudah minta untuk kalau bisa dapat visa untuk segera mengungsi ke Australia dulu karena begitu dahsyatnya. Jadi sesuatu yang terjadi di semesta kita ini, bumi yang satu ini memang sungguh berdampak ya, walaupun di belahan lain justru mungkin ada sesuatu yang terbalik ya, curah hujan yang cukup tinggi ya di beberapa tempat, dan itu gambaran dari apa yang namanya anomali iklim cuaca yang begitu ekstrim. Bahkan dalam hitungan-hitungan kearifan lokal, kalau kami misalnya dulu di Maluku, itu orang-orang punya kearifan lokal untuk memperkirakan cuaca dengan pendekatan kearifan lokal. Itu ada yang nanaku alam, orang bisa istilahnya tanuar, itu artinya membaca tanda-tanda alam. Sekarang udah kacau, sudah tidak bisa lagi. Ya, istilahnya tanuar sukaco, orang tua-tua kita punya kearifan lokal sudah bingung sekali membaca perubahan iklim yang amat dahsyat ini. Pada sisi yang lain, bahwa yang kita lihat di depan mata bukan hanya Raja Ampat ya, di berbagai tempat yang lain. Kalau kami misalnya di Maluku sendiri, ya, yang sangat viral dulu sempat itu nyaris pergantian dari satu kepemimpinan di arah Polda Maluku dari satu ke Kapolda yang lain. Kita harus akui sulit sekali untuk yang namanya menutup eksploitasi tambang emas di Gunung Botak, di Pulau Buru, sampai sudah begitu banyak korban berjatuhan, bahkan sebutlah misalnya pencemaran lautan, air oleh akibat merkuri itu, dan itu mencemarkan biota laut maupun sungai, perairan semuanya. Itu sungguh mengerikan sekali, sulit sekali ditutup, dan per hari ini pun saya tidak tahu apakah itu sudah sungguh-sungguh ditutup atau memang masih tetap dieksploitir. Nah, itu gambaran betapa para pemangku kekuasaan dan kepentingan mereka itu begitu gampang sekali untuk melakukan perusakan lingkungan. Sementara pada sisi yang lain kita harus jujur, gereja belum bersuara banyak ya, kalau kita istilahkan diam atau tahu betul ada sesuatu yang terjadi tapi hanya menonton. Dan pada sisi yang lain bukan tidak mungkin tanda petik ya ya turut ya membiarkan saja sesuatu yang terjadi di depan mata. Dan apakah itu juga
eh, fenomena itu ada di balik Raja Ampat, ya saya belum memiliki data yang terkait dengan gereja di sana. Kan? Ya, yang penting bahwa kalau kita katakan gereja, saya berharap kita jangan membaca kata tersebut dalam pengertian institusional semata, gereja dalam pengertian sebuah lembaga, tapi gereja dalam kaitannya dengan sesuatu yang fungsional, warga gereja sendiri, ya, ya kita harus akui belum banyak hal yang dilakukan. Kalaupun warga gereja bersikap itu dalam kaitan dengan katakanlah posisi keterlibatan mereka, aktivitas mereka dalam organisasi penyelamatan lingkungan atau yang bersikap secara kritis terhadap apa yang terjadi dengan kehancuran-kehancuran lingkungan akibat juga perubahan iklim yang ekstrim. Itu mungkin catatan awal saya, tapi kiranya percakapan ini bukan hanya melahirkan tanggapan-tanggapan kritis, tapi sekaligus ada mungkin pemikiran solutif. Demikian sementara Kak Ningsi. Terima kasih Bapak Pendeta Ferry, bahwa memang alam berubah ya, dan tanda-tandanya juga mulai berubah. Adaptasi ini juga penting, tapi pada saat yang sama warga gereja juga dituntut untuk belajar beradaptasi ya, dan memberi tindakan-tindakan yang nyata untuk membantu dalam proses adaptasi iklim ini. Bang Ari, selamat malam Bang Ari. Sebagai aktivis lingkungan ya, bagaimana Bang Ari melihat adaptasi jemaat atau adaptasi gereja sebagai institusi terhadap pola perubahan iklim ini, termasuk krisis iklim saat ini? Iya, terima kasih. Saya kira kita bisa memulai dengan ya sebagai orang Kristen gitu ya. Tentu ada ayat Alkitab yang mewajibkan kita untuk menjaga bumi ini. Jadi dalam konteks kitab Kejadian sudah menyebutkan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk menjaga lingkungan dan menjaga bumi ini. Artinya secara moral kita memang sudah harus menjaga bumi, menjaga lingkungan dan ini yang saya bilang mungkin satu keharusan. Apalagi memang kita tinggal di bumi ini yang memang sudah menjadi kewajiban. Sebelum saya di Greenpeace, saya juga bekerja dengan di Walhi gitu ya, di Kalimantan. Dan saya sempat beberapa kali bersama dengan pihak gereja gitu ya, PGI dan gereja di beberapa tempat untuk mengadvokasi lingkungan gitu. Jadi memang ada gerakan-gerakan yang kuat, terutama dari gereja gitu ya, untuk membantu jemaatnya karena persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh jemaat, selain mereka kemudian mendapatkan pelayanan untuk rohani mereka, tapi pada kenyataan mereka berhadapan-hadapan pada situasi yang sangat sulit. Tanahnya mereka dirampas, mereka hidup di lingkungan yang kotor, dan disinilah sebenarnya kita gitu ya, terutama pihak gereja untuk mengambil peran bersama-sama umatnya untuk melakukan perjuangan terhadap situasi-situasi yang memang real dihadapi di masyarakat. Nah, terkait dengan bagaimana kita beradaptasi, tentu ya paling penting sebenarnya ya tadi gereja bersama dengan jemaat dan memang saya kira hampir semua wilayah di belahan bumi manapun ini sudah mengalami persoalan-persoalan terkait dengan masalah lingkungan. Dan masalah-masalah lingkungan ini sudah berdampak pada ekonomi, bahkan berdampak pada yang namanya keselamatan. Misalnya di wilayah-wilayah NTT sekarang gitu ya, yang sekarang sudah sering yang namanya siklon tropik gitu, itu adalah satu perubahan di mana krisis iklim ini yang sudah semakin nyata gitu. Jadi dulu siklon tropik itu siklusnya mungkin 30 tahunan sekali, sekarang semakin cepat di beberapa wilayah misalnya di Halmahera gitu ya, di mana ada nikel-nikel tambang nikel di sana. Dulu masyarakat yang kemudian mengandalkan cengkeh sebagai mata pencahariannya itu sudah berubah gitu. Cengkehnya kemudian produksinya semakin menurun dan akhirnya kemudian mereka mau tidak mau kemudian ditawarin untuk bekerja di tambang nikel gitu ya. Tambang nikel dan kita ketahui situasi misalnya di Weda Bay, ada masyarakat di sana gitu yang tinggal di Weda Bay, di Teluk Weda gitu itu darah mereka itu sudah terkontaminasi logam berat, arsenik. Karena memang ikan-ikan yang ada di dan air di sana sudah tercemar.
Nah, artinya memang bukan hanya bicara soal moral, tapi bukan bicara soal ekonomi saja, tapi itu sudah menyangkut keselamatan warga. Karena sudah sampai ke kesehatan, karena di dalam tubuh manusia itu sudah terdapat limbah-limbah yang diakibatkan oleh kerusakan-kerusakan lingkungan dari pabrik-pabrik yang diciptakan oleh, lagi-lagi kita melihat soal segelintir orang ya. Jadi juga kita melihat persoalannya juga bukan hanya masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi, tapi ini soal gap, siapa yang mendapatkan keuntungan, sehingga disinilah kemudian peran gereja untuk menjawab, melihat ketidakadilan juga ada di dalam konteks pembangunanisme yang gitu juga berdampak kepada umat-umat. Kira-kira gitu pengantar saya. Terima kasih Kak Ari. Saya ke Pendeta Ronald ya. Pak Pendeta Ronald, tadi Bang Ari sudah coba mulai mengupas bagaimana teologi kita ya soal alam, lingkungan. Bang Ronald bisa membantu kita untuk coba membahas bagaimana dasar-dasar teologi kita tentang penataan lingkungan. Oke, oke. Jadi begini, kebetulan saya di PGI, saya sebagai Kepala Biro Papua PGI, ketika peristiwa Raja Ampat itu terjadi, kita kemudian mencoba untuk berefleksi bersama. Berefleksi itu otomatis ya kita harus flashback untuk melihat kembali secara teologis bagaimana kita bisa menempatkan peran kita secara baik. Nah, sebelum melangkah ke situ, jadi diskusinya jadi melihat kembali tanggung jawab manusia dalam teologi penciptaan itu. Jadi, dalam Kejadian 1 ayat 31 itu dikatakan bahwa Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya ketika dia menciptakan bumi, segala sesuatu itu sungguh amat baik. Lalu dalam Kejadian 2 ayat 15 ya, ada dikatakan kurang lebih seperti gini. Manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya ada tanggung jawab untuk merawat, bukan mengeksploitasi. Jadi ketika Allah menciptakan bumi ini dan dia katakan segala sesuatu itu sungguh amat baik, dan kemudian manusia ditempatkan di situ dengan perintah untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan itu artinya mengelola dia dengan cara yang baik untuk mendapatkan manfaat yang lebih baik, ya. Dan ada tanggung jawab memelihara, merawat, bukan mengeksploitasi. Nah, dalam kerangka berpikir itu sebenarnya ada nilai yang kita sebut sebagai ciptaan itu punya nilai yang intrinsik ya. Jadi bukan sekedar alat untuk manusia, tapi kita perlu menghidupinya ya. Nah, ini memang secara teologis semua pemahaman kita harus back to basic di Kejadian 1 ayat 31 dan Kejadian 2 ayat 15 itu. Jadi bagaimana mungkin ketika penciptaan Allah itu segala sesuatu sungguh amat baik, lalu kemudian ketika manusia ditempatkan di dalamnya bukan untuk mengusahakannya menjadi lebih baik, bukan untuk memelihara, merawatnya, menjaganya menjadi lebih baik, tapi justru mengeksploitasinya. Itu persoalan. Persoalan manusia ada di situ. Ya, jadi kalau itu di Perjanjian Lama yang saya ingat, dua hal ini, bagaimana memahami teologi penciptaan itu berangkat dari titik itu. Tapi jangan salah juga di Perjanjian Baru juga kalau kita baca Kolose 1 ayat 15 sampai 20 misalnya, dikatakan Kristus adalah yang sulung dari segala ciptaan dan melaluinya segala sesuatu diciptakan. Jadi di Kolose ini mau menekankan mengenai bahwa seluruh proses karya keselamatan Kristus yang dia lakukan melalui penebusan terhadap semua kesalahan manusia ini, itu juga mencakup bagaimana dia menebus segala kelakuan perilaku buruk manusia yang merusak alam, termasuk merusak seluruh ciptaan ini. Jadi karena itu sebenarnya dalam kerangka berpikir kristologi kosmik itu, ya, kalau kita mau katakan seperti itu, maka sebenarnya ada relasi dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana kita selalu diingatkan
bahwa kita ini ditempatkan di bumi ini bukan untuk menguasai dalam arti merusak dan segala macam, tapi kita harus menjaga, membangun persahabatan dengan alam lingkungan itu sendiri. Jadi membangun persahabatan, membangun kedekatan karena kita tidak bisa dipisahkan dari alam, maka itu yang tadi orang-orang tua di kampung mereka sedih, ya karena ini seperti kejadian di proyek strategis nasional di Merauke yang kami dampingi sama-sama ya, Greenpeace juga dampingi. Saya sangat ini getol sekali mendampingi mama-mama itu, ya. Mereka sampai bicara dengan menangis. Hutan-hutan itu adalah kehidupan mereka, mereka tidak bisa pisah dari situ, ya. Bagaimana mungkin mereka harus dipisahkan? Hutan-hutan itu bahkan sudah disasi, dibagi karena bagaimana? Itu sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, karena itu memang PGI sangat betul-betul konsen terhadap proyek strategis nasional sebenarnya yang membungkus kejahatan lingkungan yang terjadi di daerah Merauke, termasuk di Raja Ampat. Jadi memang, jadi catatan secara teologis itu mau katakan begini bahwa manusia itu adalah penjaga. Dia diberikan mandat sebagai penjaga. Dia bukan pemilik. Kalau dia sudah menempatkan diri dia sebagai pemilik, maka sewaktu-waktu dia dapat menggunakan kewenangan dia itu untuk merusak. Tapi dia diberikan mandat sebagai penjaga, stewardship ya, yang menempatkan dia sebagai penjaga, pengawal, pemelihara, perawat. Jadi ini bukan sekedar soal etika, tapi memang ini panggilan spiritualitas ekoteologis itu ada di situ, ada di situ. Ya. Di mana itu mencerminkan tentang kasih dan keadilan dalam relasi kita dengan alam. Nah, dalam percakapan kita di sidang raya, Pak Ferry juga pasti ingat bahwa ketika kita bicara dalam konteks lingkungan dengan krisis iklim yang terjadi, krisis iklim ini salah satu menjadi konsen PGI. Karena itu semua gereja-gereja diajak untuk benar-benar memahami, merenungkan apa yang kita sebut dengan pertobatan ekologis. Ya, sebenarnya ini istilah yang ditenangkan atau diviralkan oleh siapa bernama Andrews. Ya, pertobatan ekologis itu adalah pengakuan bahwa baik dari Kristus itu berlaku bagi seluruh ciptaan. Jadi penebusan itu tidak dilihat dalam konteks penebusan manusia, penebusan juga terhadap kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Ya, seluruh ciptaan itu. Jadi pertobatan etis itu sebenarnya juga mendorong untuk ada perubahan gaya hidup, ya, perubahan gaya hidup yang memang apa sebenarnya. Tapi memang mau perubahan hidup yang absolut ini sesuatu yang tidak mudah juga ya. Yang terakhir secara teologis iklim ini juga kita juga bisa melihat itu dalam konteks eskatologi ya, eskatologi yang membumi ya. Jadi di Wahyu 2 ayat 21 ayat 1 itu misalnya berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Jadi itu bukan pelarian dari bumi tapi pemulihan ciptaan ya. Itu menarik sekali ya. Dan dalam konteks eskatologi ini dia memberikan harapan bahwa tindakan ekologis ya itu harus menjadi bagian dari partisipasi manusia yang menghargai karya ciptaan Allah, yang menghargai karya penyelamatan Allah, yang menghargai karya Kristus dalam penebusan manusia dan lingkungan. Jadi ini menurut saya 5 hal ini bagi saya sangat penting sekali. Jadi kita back to basic yaitu memahami teologi penciptaan itu, baru kemudian kita beranjak untuk melihat bagaimana kehadiran Kristus itu terlibat dalam seluruh proses penebusan untuk penyelamatan sebagai karya penyelamatan. Kemudian itu menjadi refleksi kepada kita bahwa kehadiran kita selalu harus diingat kita bukan pemilik bumi, tapi kita adalah penjaga, perawat, pemelihara bumi. Jadi dia merupakan sebuah panggilan spiritual untuk mencerminkan tindakan konkret kita yang peduli terhadap relasi kita dengan alam. Lalu kita dihentar juga karena situasi semakin krisis, kita diingatkan untuk harus bisa merenungkan,
harus bisa masuk di dalam pertobatan ekologis yang tadi saya bilang itu. Dari situlah baru kemudian kita bisa memahami apa yang dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 1 mengenai eskatologi yang membumi itu, ya, bahwa kita punya tanggung jawab untuk melakukan pemulihan terhadap seluruh kerusakan-kerusakan yang kita buat sendiri. Nah, itu adalah tindakan ekologis yang jadi bagian dari partisipasi kita dalam karya pemulihan Allah yang harus kita lakukan. Ada satu lagi, boleh saya tambah sedikit, karena tadi kita sebut krisis iklim. Ketika kita menggunakan istilah krisis iklim, kita perlu ingat betul bahwa kata krisis iklim itu artinya sudah ada dampak yang bersifat sistemik dari kerusakan alam saat ini. Ya, tidak hanya kerusakan kerusakan yang dampaknya bersifat sistemik, tapi juga eksistensial. Ya, jadi seluruh kriteria ini sudah dipenuhi. Bencana alam yang terus-menerus, bahkan bencana alam ekstrim sudah terjadi di kita. Kelangkaan air misalnya, gagal panen berapa kali. Kita di Papua, di pegunungan itu gagal panen sampai orang mati kelaparan. Ya. Terus ada juga migrasi paksa. Ya, karena situasi kebencanaan itu membuat akhirnya orang tidak punya pilihan, dia harus pindah. Mau tinggal di situ, mau cari mati. Bahkan sampai terjadi konflik sosial. Ya, TPL itu salah satu bukti. Masalah proyek strategis nasional itu salah satu bukti. Masalah di Raja Ampat itu salah satu bukti. Artinya, secara sistemik dan eksistensial, kita memang sudah terjadi krisis di Indonesia ini. Ya, tanda-tandanya sudah jelas terjadi. Dan memang juga waktunya sangat mendesak. Saya kemarin waktu kami dikumpulkan, pasti Ari kenal ya, namanya Profesor Ron Harris. Dia ahli geologi. Kami datangkan dia di PGI untuk menjelaskan bagaimana megatrust itu, potensi megatrust. Dan dia menjelaskan itu tuh ngeri sekali. Serius, ngeri. Ngeri sekali itu. Nah, dan dia serupanya salah satu orang yang membuat penelitian dan kemudian hasil penelitian itu dia umumkan, dia sampaikan kepada pemerintah Indonesia 3 atau 4 hari sebelum terjadi tsunami di Aceh. Dan dia sudah ramalkan itu. Makanya ketika kemarin dia diberitahu, dia ditanyakan soal itu oleh pimpinan gereja, dia cuma bilang aja, kalau kita sudah seluruh tanda-tanda krisis iklim itu sudah nampak, maka kita harus selalu siap. Karena memang waktunya mendesak sekali. Ini hanya soal waktu. Dan memang juga ada satu juga hal yang saya ingat dia bilang itu adalah kita bisa lihat ketimpangan yang luar biasa itu nyata di depan mata. Ketimpangan itu nyata di depan mata. Jadi masyarakat komunitas miskin itu banyak sekali, besar sekali jumlahnya, bukan sedikit. Kalau tidak salah, siapa yang kemarin presentasi itu saya kaget juga karena memang itu salah satu ciri khas itu ya. Miskin bukan bukan saja soal miskin karena harta benda dan segala macam. Miskin apa? Cara berpikir yang tidak bisa dirubah menjadi sesuatu yang positif untuk menjaga merawat alam ini. Itu yang kami ribut dan soal Raja Ampat nih, Pak Bungari. Jadi kalau lihat negara dalam keterlibatan mereka dengan kehancuran Raja Ampat, mereka punya pikiran ini miskin, serius. Sudah tahu bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 untuk perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, tapi masih saja dilakukan eksploitasi pertambangan nikel situ. Ini kan parah ini. Kemiskinan, cara berpikir yang miskin ini memang merusak. Dan itu yang paling banyak menyumbang sebagai kontribusi krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Demikian, Tuhan berkati. Terima kasih Abang Pendeta Ronald untuk pembahasan mengenai apa dasar teologi kita tentang alam ya, dan sudah membantu kita dengan teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya ke Bapak Pendeta Ferry. Bagaimana sebenarnya kita membangun spiritualitas relasi manusia dengan alam saat ini dalam kondisi yang terjadi dari kacamata kita terhadap kondisi bangsa ini? Ya baik, makasih. Yang pertama, memang kalau kita ikuti paparan dari Bung Onald ya, tanda petik dari perspektif gereja secara institusional lewat PGI ya misalnya, kita harus jujur mengatakan bahwa nyaris sampai kini itu kita seperti verbalis atau retorik ya, karena kita tahu betul bahwa hampir lebih daripada 2 atau 3 dekade
yang lalu di aras gereja-gereja sedunia, Dewan Gereja Sedunia dalam hal ini WCC, itu sudah lama sekali kita kenal istilah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, peace, justice, and integration of creation ya. Jadi maksud saya itu sesuatu yang sudah diletakkan ya dalam sebuah rumusan dokumenter gerejawi, tapi soal kita itu lemah dari sisi apa saya sebut praksis ya, kalau meminjam dan Paul Freire ya, kita membutuhkan sebuah praksis yang nyata. Betul kita tidak boleh tanpa landasan-landasan konseptual, apa yang diuraikan perspektif teologinya. Saya kira gereja, sebutlah gereja tidak miskin dari sisi persepsi atau pemahaman kalau mau dibilang itu. Tetapi dari sisi actionnya, praksis nyatanya, ya kita harus jujur mengatakan bahwa ini sesuatu yang lemah. Nah, karena itu memang yang diperhadapkan atau sebutlah sebuah tantangan untuk bagaimana kita membangun sebuah spiritualitas yang lebih apa ya, kalau saya pakai istilah, kita kan sudah terlalu akrab dengan sebutan spiritualitas yang berkemanusiaan. Nah, bisakah kita rumuskan spiritualitas yang berperi kemaklukan? Berperi kemaklukan itu dia mencakup semua makhluk yang kita sadar bahwa kita ini juga sesama ciptaan, ya. Kita bukan sang halik, kita khalikah, kita yang diciptakan, tapi kita punya posisi yang sama di planet yang sama. Nah, itu spiritualitas ini yang kita harus jujur, kita harus juga terbuka dengan agama-agama lain. Kekristenan memang sudah, dia harus, dan tadi disebutkan ya landasan-landasan, dan saya setuju ya, yang dipakai landasan perspektif kristologi secara kosmis. Ada teman saya itu dia menulis disertasi bahwa selama ini kita memahami bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Tapi kalau dalam perspektif Kolose itu kan ternyata bumi ini semuanya ini adalah tubuh Kristus yang kosmis itu. Jadi kita menghancurkan, melukai bumi itu sama halnya. Nah, perspektif ini melahirkan sebuah spiritualitas yang berperi kemaklukan itu, yang saya kira kita harus tumbuh suburkan itu di lingkup-lingkup gerejawi kita ya. Dan yang dibilang tadi pertobatan ekologis itu betul, karena ada sebutan lain kiamat yang kita hadapi ini juga kiamat ekologis ya, kehancuran di mana-mana. Nah, kenapa saya memberikan sebuah tantangan balik kepada gereja? Mari kita periksa secara rebelir ya. Contoh salah satu ya, penggunaan plastik saja misalnya. Minta maaf ya, tapi kalau kami di Satya Wacana ada beberapa kampus yang sudah coba mengkampanyekan itu. Ini kampus ini near plastik, bebas plastik. Kemarin kami melakukan sebuah acara perayaan Patimura, tiba-tiba dari staf datang, panitia ini nggak bisa pakai botol-botol plastik atau apapun, diganti misalnya. Pertanyaannya, gereja apakah menjadi teladan dalam soal ini? Atau sekali lagi juga dengan 1001 macam alasan berkira ya ini lebih praktis, lebih gampang gitu. Jadi saya kira ini sesuatu apa ya, sebuah kalau kita bilang pertobatan, kita harus mulai. Biasakan dengan tumbler, biasakan dengan sesuatu yang selama di lingkungan lembaga kantor kita masih kita menggunakan plastik, saya kira itu apa ya, secara langsung itu harus kita memiliki kegelisahan atau ketergangguan spiritual di situ. Kita tahu ini barang plastik misalnya, salah satu memang faktor yang memang turut menghancurkan ekologi itu. Tapi kalau kita terus-menerus menggunakan, kita sama saja ada sebagai bukan hanya pemilik alam ini, tapi kita kontributor untuk kerusakan alam. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, mungkin kita jangan mulai dengan sesuatu yang apa ya besar-besar. Dari
kebiasaan-kebiasaan kecil itu baru plastik. Bukan hanya soal sampah, ya, ya, termasuk soal sampah misalnya. Ya, saya coba kita periksa ya di bangku-bangku gereja kita habis ibadah minggu. Kalau memang di situ ada kotak-kotak di belakang-belakang itu, mana yang banyak situ? Sampah misalnya, apa saja begitu. Saya sendiri terus terang tentang poin ini saya belajar. Apapun misalnya, kalau saya ada sesuatu kemasan atau apa, kalau itu tidak ada tempat sampah, saya akan isi di saya punya saku baju atau celana. Bahkan kalau itu toga, saya isi saja sampah itu di dalam. Nanti baru saya keluarkan. Ini contoh-contoh sederhana bahwa spiritualitas itu kesadaran yang harus dimulai dari apa ya, rasa. Kita tidak bisa memang mengatur dunia yang sudah begitu rusak ini. Kita mulai dengan perbuatan-perbuatan yang sederhana. Dan menurut saya dari situlah, belum lagi tentang bagaimana kita kampanyekan soal 3R itu, reduce, reuse, dan recycle itu. Dan gereja harus menjadi pelopor di sana gitu. Dan di mana-mana ya, saya baru saja dari pagi jalan saya lihat pohon-pohon yang apa ya dirusak dengan reklame, kampanye-kampanye yang dipaku. Nah, kalau kami di Satya Wacana, setiap mahasiswa baru itu ada kegiatan program gerakan cabut paku. Paku di pohon-pohon, paku di segala macam. Nah, ini. Nah, dari komunitas Hindu Buddha kita belajar tentang bagaimana cara kita, spiritual kita untuk juga memelihara, menghargai alam itu. Nah, kekristenan harus terbuka untuk menerima ini, kontribusi ini. Kalau enggak, kita terjebak hanya di dalam teologi-teologi apa ya, kita punya triumphalistik, lalu segala macam hal, lalu ritualistik, sementara sesuatu yang apa ekoteologi dan ekopraksis kita abaikan. Jadi itu catatan saya, Mbak Ningsing. Terima kasih Bang Kakak Pendeta Ningsing. Ferry, ulasannya tentang spiritualitas ya, dengan tindakan-tindakan kecil yang dimulai dari kita dan dari gereja. Saya ke Bung Ari. Bung Ari, sebagai aktivis lingkungan ya, eh, menurut Bung Ari, seberapa parah sih tingkat kecenderungan yang terjadi, yang dilakukan terhadap proses eksploitasi alam ini, yang dengan alasan ini untuk pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Eksploitasi ini sudah sampai tingkat keparahan yang seperti apa? Ya, eh, ya ini yang kemudian disampaikan kita sudah pada fase krisis gitu ya. Sekjen PBB bahkan sudah menyatakan bahwa kita tidak bisa lagi kembali ke belakang untuk memulihkan. Yang bisa kita lakukan adalah untuk mempertahankan supaya kejadian krisis iklim ini tidak terlalu cepat datang ke kita. Jadi memang tindakan-tindakan yang lebih lebih kalau bahasa kami lebih radikal untuk merubah semua sistemik ini ya. Jadi perlu melihat juga bahwa persoalan-persoalan ini termasuk solusi-solusi yang dibangun misalnya UNFCCC, UNFCCC sudah mendiskusikan ini masalah-masalah lingkungan ini hampir 60 tahun untuk mencoba mencari mengatasi bagaimana bumi ini tidak kemudian semakin panas. Dan faktanya pendekatan-pendekatan yang dibangun, bahkan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin dunia, itu selalu tidak membuahkan hasil yang konkret. Nah, pasca pertemuan terakhir di Paris gitu ya, semua negara bersepakat untuk mencoba mempertahankan suhu global ini di bawah 1,5 derajat atau sampai 2 derajat Celcius. Tapi kemudian misalnya Amerika Serikat, dia negara yang paling besar tingkat emisinya, dan kemudian dia dengan apa ketika Trump datang dan dia cabut dari perjanjian iklim. Nah, ini kemudian menjadi persoalan-persoalan yang serius karena negara yang paling besar tingkat emisinya untuk dengan atas nama pembangunan yang kemudian mereka dapatkan gitu ya.
menjadi kekuatan ekonomi terbesar itu dengan seenaknya gitu. Nah, ini menjadi fakta yang penting bagi kita sebenarnya karena ada pengabaian-pengabaian secara politik untuk kepentingan ekonomi yang kemudian itu terus mengakibatkan perjanjian-perjanjian global itu tidak bisa memenuhi upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan bumi ini di bawah 1,5 derajat. Itu yang paling aman. Nah, artinya memang dalam konteks situasi hari ini kita perlu melihat dalam konteks Indonesia gitu ya. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tinggi emisinya, termasuk nomor 4 ya, dari sisi land use atau forest and land use change. Jadi Indonesia menyumbang emisi secara global nomor 4 itu dari deforestasi. Karena Indonesia ini adalah negara yang paling besar hutan hujan tropisnya. Sehingga kemudian emisi yang terjadi, deforestasi, penghancuran hutan itu kemudian mengakibatkan emisi yang mengakibatkan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Nah, disinilah peran negara Indonesia untuk menghentikan atau menurunkan emisi. Dan Indonesia sudah juga berjanji untuk bagian dari komitmen terhadap Paris Agreement. Bahkan sudah ada undang-undangnya di Indonesia. Nah, persoalannya kemudian Indonesia hari ini apa yang menjadi komitmen global dengan tindakan dan kebijakan yang dilakukan itu berjauh berbeda gitu. Jadi dengan pendekatan ekonomi yang Pak Prabowo bilang 8% pertumbuhan ekonomi itu taruhannya sangat besar karena kemudian 88% pertumbuhan ekonomi itu dengan ekonomi Indonesia yang masih mengandalkan pada ekstraktivisme di mana mengubah alam itu untuk kepentingan ekonomi itu sangat ugal-ugalan. Nah, ugal-ugalan itu di mana Indonesia kemudian bencana ekologi ya, ini bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia gitu. Di mana antroposen itu manusia itu kemudian menjadi seolah-olah pemilik total dari bumi ini sehingga mereka dengan seenaknya saja menggunakan alam ini dengan kepentingan ekonomi mereka. Nah, ini kemudian mengakibatkan bencana-bencana ekologi itu semakin tinggi. Saya dulu sempat tinggal di Kalimantan Tengah, dan itu tiap tahun kebakaran hutan. Dan bayangkan kebakaran hutan itu bukan karena seperti bencana alam gitu ya, tapi memang ini diakibatkan karena pengerusakan hutan yang besar-besaran. Nah, apa yang terjadi juga dalam konteks nikel dan di Raja Ampat, ini adalah solusi palsu yang kemudian dibangun karena ada kesepakatan global untuk beralih transportasi kita dari menggunakan energi fosil fuel ke mobil listrik. Nah, untuk memindahkan teknologinya, kemudian dibangunlah namanya industri-industri berbasis mobil listrik. Dan yang paling parahnya itu lokasi-lokasi untuk menghasilkan mobil listrik itu kita memerlukan nikel dan nikel itu ada di wilayah yang paling kaya termasuk di Raja Ampat. Nah, atas nama transisi energi untuk mobil listrik, kemudian mereka mengabaikan hak-hak hidup, ruang hidup, hak atas lingkungan yang sehat dan baik di Indonesia, dan itu kemudian digunakan untuk mobil listrik. Nah, lagi-lagi mobil listrik ini bukan untuk kepentingan orang banyak. Karena mobil listrik ini memang juga diperuntukkan untuk merek-merek mobil yang ternama gitu ya. Dan itu bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, kenapa misalnya bukan transportasi publik yang digunakan gitu ya? Misalnya kalau di Jerman itu transportasi publik yang diperluas, tapi ini mobil-mobil pribadi yang lagi-lagi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang memang punya ekonomi yang mapan gitu ya. Tapi bagaimana dengan masyarakat di Halmahera, bagaimana masyarakat di Papua misalnya, masyarakat di Sulawesi yang mereka udah hidup dengan kondisi yang parah gitu. Jadi dalam konteks ini, kita sudah berada pada situasi yang krisis gitu ya, di mana ini juga pernyataan Sekjen PBB bahwa kita bukan hanya pada perubahan pemanasan global, sorry, tapi pendidihan global. Karena kemudian tingkat yang seharusnya kita bisa mempertahankan 1,5 derajat itu, pada beberapa kasus itu pemanasan pemanasan global itu sudah lebih parah gitu ya. Bahkan kalau di Indonesia misalnya
di Jakarta misalnya itu panasnya udah minta-minta ampun gitu. Jadi dia udah makin sering. Nah, artinya memang ini akan semakin mengancam bumi ini dan juga udah mengancam yang namanya keselamatan warga gitu ya, keselamatan rakyat. Bahkan yang misalnya di beberapa tempat itu udah terjadi yang namanya climate refugee. Jadi kayak Vanuatu gitu ya, mereka keras sekali menentang atau kemudian bersuara keras dalam konteks negosiasi-negosiasi perubahan iklim karena negara mereka negara kepulauan dan itu paling terkena dampak dari perubahan iklim karena mereka pasti akan ketika suhu permukaan meningkat, permukaan laut juga akan naik dan tentu pulau-pulau yang paling mudah terancam adalah pulau mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil. Nah, termasuk di Raja Ampat. Nikel-nikel di Raja Ampat itu banyak sekali di wilayah-wilayah kandungannya di pulau-pulau kecil. Nah, Raja Ampat ini menjadi salah satu, kalau kita lihat misalnya kita ngomong soal surga di bumi yang hilang. Jadi kami mengumpamakan memang, tapi memang pada kenyataannya karena keindahannya itu memang seperti surga. Di sana ada disebut sebagai coral triangle, triangle di dunia. Jadi hampir 75% biota laut itu ada di Raja Ampat. Nah, di sana juga ada yang disebut sebagai cendrawasih, burung surga, itu juga hidup di wilayah-wilayah pulau-pulau kecil itu. Dan itu semua mau dihancurkan gitu atas nama industri nikel dan transisi energi. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai tadi Taman Eden, kalau mau diumpamakan, ini Raja Ampat ini adalah Taman Eden yang seharusnya kita sebagai manusia itu dikasih kewajiban untuk menjaganya, tapi kemudian demi kepentingan segelintir orang, kemudian itu akan dihancurkan. Padahal kalau kita mau lihat dalam konteks ekonomi, industri ekstraktif itu bahkan di Kalimantan, di beberapa tempat, itu sudah hancur semua karena dia industri ekonomi yang keruk, gali, pergi tinggal gitu. Jadi dia tidak memperdulikan gitu. Jadi kerusakan itu yang akan kemudian dialami oleh penduduk yang tinggal di sana yang tingkat adaptasinya terhadap lingkungan itu berbeda dengan orang-orang kota yang punya bisnis-bisnis tambang ini. Mereka mati dan tinggal lama di sana, beranak cucu di sana itu akan menghasilkan atau meninggalkan beban-beban terhadap generasi mendatang dengan kerusakan yang ada di sana. Nah, sementara ekonomi itu memang cepat, tapi kemudian diambil di bawah keluar dan kemudian bukan untuk keuntungan mereka. Nah, berbeda misalnya dengan ekonomi yang ada di Raja Ampat, yang mereka bisa hidup hanya dengan namanya pariwisata dan juga mengandalkan perikanan di sana gitu. Nah, kemarin kami diskusi dengan apa ya Bappenas itu sudah mengatakan sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya ditambang atau kemudian dalam konteks ekonominya itu nggak boleh kemudian dijadikan wilayah yang berbasis pada industri ekstraktif. Tapi lagi-lagi demi kepentingan ya, karena kemudian dari riset kami siapa di balik itu gitu ya, itu orang-orang yang kami sebut sebagai oligarki. Sehingga kami melihat problem-problem ini juga adalah problem sistemik gitu ya. Jadi tadi juga memperkuat sebenarnya apa yang dikatakan Pak Ferry bahwa memang dalam konteks ini kami melihat ada awareness, meskipun ada awareness dari masyarakat dalam konteks untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kita harus melihat secara sistemik juga, sehingga kita harus meningkatkan daya kritis kita ya, apalagi misalnya gereja itu sebagai institusi gitu ya, yang kemudian dia meningkatkan daya kritis bukan hanya kesadaran saja gitu ya, tapi kemudian daya kritis gereja untuk mendorong pada perubahan yang sistemik itu mungkin bisa berhasil. Jadi misalnya analoginya begini, oke orang sadar untuk tidak membuang sampah, tapi kemudian pada kenyataannya, walaupun kita sadar untuk tidak membuang sampah, tapi produsen-produsen besar itu terus memproduksi plastik. Jadi seberapa besar kemampuan kita untuk kemudian sadar terhadap lingkungan, tapi di sisi lain ada sistem yang memaksakan itu, sehingga kita harus meningkatkan kesadaran kita menjadi kesadaran kritis gitu. Nah, ini yang mungkin perlu diperkuat dalam konteks ini. Jadi, kalau saya mau bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Jadi, memang kita harus berbuat yang lebih lagi untuk melihat ini adalah persoalan sistemik, di mana kemudian institusi gereja itu juga bisa menggunakan pengaruh gitu ya untuk
menekan pada sistem-sistem yang tidak adil yang kemudian terus merusak lingkungan dan masa depan bumi ini dan juga generasi mendatang. Wow, terima kasih Bung Rio untuk ulasannya. Kita akan ke Bang Pendeta Ronald. Bang Pendeta Ronald, Bang Rio sudah coba membantu kita untuk melihat bagaimana proses perubahan iklim ini karena ada proses eksploitasi, lalu kemudian proses adaptasinya adalah transisi teknologi energi ya. Tapi kemudian itu juga membuktikan bahwa masih bentuknya eksploitasi alam juga karena menggunakan nikel atau fosil yang justru merusak alam yang ada di sekitar kita dan Indonesia menjadi target karena nikelnya terbesar ya dan Raja Ampat salah satunya. Bang Pendeta Ronald dalam kekritisannya Bang Rio bahwa sikap gereja itu bukan cuma soal ya kita menyarankan untuk tidak membuang sampah saja, tetapi bagaimana juga mengkritisi tentang proyek-proyek besar yang datang dengan produk plastik misalnya dan mesin termasuk ini. Tapi kemudian kita menyarankan hanya pada pilihan misalnya jangan membuang sampah misalnya. Padahal gereja juga secara kelembagaan bisa mengkritisi yang lebih besar misalnya terhadap produk-produk plastik yang ada di negara kita ataupun teknologi-teknologi yang kemudian menggunakan energi-energi yang bersumber pada eksploitasi alam. Nah, bagaimana sikap PGI terhadap itu? Baik, ini kita sama-sama sudah tahu bahwa penyebab dari iklim ini, kalau teman baca Dalmia dan laporan PBB juga, itu ada hal yang jadi penyebab dari krisis iklim. Yang pertama itu ada gas rumah kaca, ya, terutama karbon dioksida, penggunaan metana, di nitrogen oksida, kalau saya tidak salah di dalam laporan PBB itu ada itu ya, data ilmiahnya. Akibat dari pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil, ya batu, bara, minyak, gas, dan kemudian ada deforestasi dari alih fungsi lahan, industri dan transportasi itu yang tadi dijelaskan oleh Rio. Dan juga ada pertanian intensif dan limbah makanan. Itu semua ada di dalam laporan PBB. Penyebab utama yang menjadi persoalan munculnya emisi gas rumah kaca itu. Selain apa yang tadi saya jelaskan mengenai konsumerisme dan gaya hidup yang berlebihan, itu terutama di negara-negara maju ya, dan juga kelas menengah ke atas itu. Dan orang kaya ini menyumbang lebih banyak emisi daripada 50% orang miskin, katanya begitu ya. Tapi dari konteks ini, latar belakang ini, yang seperti tadi yang dijelaskan juga oleh Rio, yang saya mau bilang ketika pertanyaannya masuk ke area yang tadi ditanya oleh Lingsi, kita tahu gereja itu punya banyak keterbatasan. Dia terbatas, tapi juga dia tidak berdaya. Ya, jadi memang ini seperti kalau pepatah bukan pepatah tapi ada cerita lucu tentang orang Kristen di Papua ini sudah kariting lagi ya. Jadi jadi double gitu. Jadi memang keterbatasan gereja itu dapat dipersonifikasikan seperti begitu. Jadi sudah terbatas tapi juga tidak berdaya. Tidak berdaya karena faktor-faktor tadi itu di luar kemampuan gereja untuk bisa mengelola dia. Tapi ada kekuatan gereja yang tidak bisa kita lupakan. Kekuatan gereja yang membuat gereja bisa berdiri tegak itu adalah kekuatan moral. Kekuatan moral, kekuatan spiritual, dan juga kekuatan komunitas. Kita punya warga gereja ini banyak sekali. Ya, bahkan terus bertumbuh, gereja-gereja di mana-mana yang terus bertumbuh, warga gereja makin bertambah. Itu kekuatan komunitas kita. Jadi kita punya tiga modal itu sebenarnya. Kekuatan moral, kekuatan spiritualitas, dan kekuatan komunitas. Karena warga gereja kita banyak sekali. Nah, dengan pendekatan yang strategis sebenarnya, kita bisa menghidupi teologi tentang pertobatan ekologis. Itu kita bisa lakukan, ya. Karena ya kita mau bilang juga ya, Pendeta Ferry ini ahli liturgi. Beliau ini jago sekali kalau bikin liturgi. Kadang-kadang masuk ke pengakuan-pengakuan itu, mungkin juga kita perlu mengajak orang-orang dalam spiritualitas ini untuk melihat, untuk masuk ke dalam satu pengakuan tentang dosa ekologis. Jadi tadi ada pertobatan ekologis, ya ada kiamat ekologis. Sebelum kita sampai ke kiamat ekologis, ya kita harus ada pengakuan dosa ekologis. Karena apa? Karena
Dosa ekologis itu karena apa? Keserakahan, ketamakan, tidak punya sense of belonging, ya, tidak punya rasa peduli, terus menerus eksploitasi apa ciptaan Tuhan ini tidak dalam kerangka merawat, menjaga, tapi menghancurkan. Ini kan bahaya sekali. Juga termasuk mendorong orang untuk merubah gaya hidup dia, termasuk gaya hidup di jemaat juga kan sangat konsumtif sekali ya. Bagaimana dirubah bisa menjadi perilaku yang solider. Solider ini penting sekali. Tidak eksploitatif, tapi lebih banyak dibangun dalam kerangka partisipatif. Yang mengajak banyak orang, banyak warga gereja terlibat untuk membangun kekuatan moral, untuk mencegah hal-hal kecil seperti tadi Pendeta Ferry jelaskan itu di PGI tidak ada tuh kegiatan PGI itu coba-coba taruh plastik-plastik di situ. Ya kita tidak temukan itu. Ya itu sudah harus. Makanya kemarin waktu acara Greenpeace, saya masih lihat plastik-plastik lagi di acara Greenpeace. Saya bilang, ini Rio mesti kasih tahu ini orang-orang di Greenpeace kalau bikin kegiatan Greenpeace tidak boleh ada plastik, harus ada gelas saja, gelas dan air. Tidak boleh ada plastik-plastik. Botol-botol air minum itu harus dibuang jauh. Karena kita ikut menjumbang, memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, ya karena plastik-plastik itu. Hal yang lain ini terkait dengan kekuatan spiritualitas. Nah, kekuatan spiritualitas yang gereja bisa lakukan tuh membangun kesadaran, tapi juga memperkuat, meningkatkan kualitas pendidikan iman bagi warga gereja. Jadi seperti mengintegrasikan isu-isu lingkungan ini di dalam khotbah, refleksi, pengajaran-pengajaran katekisasi, liturgi, ya itu bisa dilakukan di situ. Jadi ada istilah baru sebenarnya, tapi bukan istilah baru ya. Saya pikir teman-teman pendeta sudah sering mendengar namanya ekospiritualitas. Nah, ini perlu dikembangkan sebenarnya. Karena kita mengajak warga gereja untuk melihat alam itu tidak sekedar pendekatan baru. Jadi tidak hanya melihat alam itu sebagai sumber daya yang bisa dikelola, dimanfaatkan, tapi juga melihat alam itu sebagai saudara, sebagai sahabat. Makanya kita di PGI ada juga buat program yang namanya Gereja Sahabat Alam. Itu ya kalau teman-teman sudah baca tuh apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus beberapa waktu terkait dengan Laudato Si itu ya. Itu sebenarnya Paus Fransiskus ingin mengajak seluruh umat manusia di muka bumi ini untuk melihat alam itu menjadi sahabatnya, sebagai saudaranya. Ya, sama-sama mendapatkan mandat. Dan yang paling terakhir menurut saya, yang juga gereja bisa lakukan dengan kekuatan komunitas itu adalah terus mendorong gereja melakukan hal-hal kecil tapi punya dampak besar dengan komunitasnya, mulai dari lingkungan keluarga. Ya tadi kita sudah bilang pengelolaan sampah dan lain-lain, tanam pohon, macam-macam, bikin kebun, macam-macam. Bisa juga gereja membentuk komunitas untuk mengadvokasi. Setidaknya kalau tidak bisa juga membentuk tim advokat, mendorong memastikan terjadinya keadilan lingkungan ya atau keadilan iklim, ya kita punya potensi di gereja kan banyak, bisa kita manfaatkan juga. Ya, untuk apa? Untuk menyuarakan komunitas terdampak, mendorong untuk meyakinkan publik bahwa sistem ekonomi yang merusak bumi itu harus dilawan. Ya, makanya kemarin kami punya pernyataan sikap itu, saya bikin judulnya itu, jangan merusak alam demi investasi. Jangan merusak alam demi investasi. Sederhana aja. Jadi itu bisa menjadi bagian dari cara gereja mendorong atau terlibat dalam proses advokasi. Karena itu kekuatan komunitas itu menjadi sebuah tindakan yang real bisa kita lakukan. Tapi memang harus disadari bahwa gereja tidak bisa jalan sendiri ini, Lingsi. Gereja tidak bisa jalan sendiri. Gereja harus melakukan kolaborasi dengan semua komunitas-komunitas, mau adat lah, mau agama lain lah, mau NGO. Tapi semua komunitas itu kita harus berjejaring. Jadi membangun kolaborasi sehingga kekuatan komunitas itu nampak benar-benar bisa kita wujudkan untuk mencegah perusakan lingkungan yang lebih parah. Kira-kira begitu. Karena kita bisa menjembatani eko-spiritualitas tadi dengan aksi-aksi sosial yang kita bisa lakukan. Dari saya begitu, nih. Terima kasih. Ya, makasih Bang Pendeta Rona. Saya ke Bang Pendeta Ferry. Bang Pendeta Ferry, sebenarnya apa yang membuat kita kesulitan membangun sebuah gaya hidup yang lebih ekospiritualitas tadi ya? Dan bagaimana spiritualitas itu bisa kita bangun bersama orang muda di gereja? Baik, kalau tadi Bung Ari memang memberikan catatan kritis
bahwa ada sistem besar yang sebetulnya punya kontribusi besar pula terhadap kerusakan atau kehancuran alam yang juga akhirnya berdampak kepada iklim yang ekstrim ini. Itu memang satu sisi ya, tapi saya tetap meyakini bahwa kekuatan peradaban yang dilandasi oleh apa yang namanya karakter, kebiasaan dari komunitas, dan komunitas itu berpangkal pada individu, itu menjadi hal yang harus menjadi apa ya, passion kita, harus menjadi sebuah panggilan kita. Ya, saya kira kita semuanya sudah terbiasa melihat bagaimana supporter Jepang itu bukan hanya di negara mereka, tapi apalagi negara luar, termasuk di GBK kemarin misalnya, ketika pertandingan selesai dan mereka secara sukarela memungut sampah, ya, membersihkan. Nah, itu sebetulnya sebuah tamparan ya untuk kita. Dan apa yang diwujudkan oleh masyarakat Jepang itu sudah menjadi karakter dari bangsa itu, sesuatu yang mendarah daging, dan mungkin di situ kita harus belajar. Kalau kita bicara tentang menumbuh kembangkan sebuah spiritualitas yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab, kita harus mulai dari individual yang memiliki kesadaran yang kuat, kebiasaan positif, yang punya orientasi kepada bagaimana peduli atau care terhadap lingkungan, tetapi sekaligus budaya malu gitu ya. Budaya tanggung jawab dengan budaya malu itu penting sekali. Dan hemat saya, ya gereja harus menjadi pelopor, menjadi teladan. Jadi poin saya itu di situ ya, bahwa ya kita harus menumbuh kembangkan sebuah karakter spiritualitas dan budaya yang berakar pada individu-individu, dan gereja harus menjadi teladan pelopor. Dan kalau kita bicara tentang gereja, ya sudah harus dari sekarang kita punya komunitas dari sekolah minggu, dari katekesasi, dari pemuda. Mereka katakanlah oke lah, kalau generasi tua sudah ini, mereka bisa menjadi perintis-perintis budaya yang lahir dari sebuah kekuatan spiritualitas itu. Ya, itu yang pertama ya. Katakanlah sebutlah PGI sudah mengumandangkan apa yang namanya spiritualitas Ugahari. Nah, kan jadi soal praksisnya, bagaimana konkretisasinya. Ugahari seperti apa kalau di level-level persidangan gerejawi saja misalnya, ada begitu banyak pemborosan, dan akhirnya sulit bagi kita berbicara tentang bagaimana kita menata kelola lingkungan secara baik, alam ini, sementara agenda-agenda gerejawi yang dengan segala macam itu kan bukan tidak mungkin menggunakan alam secara berlebihan, dan kita sendiri semuanya bisa menyaksikan berapa banyak hanya untuk agenda-agenda persidangan gerejawi, 100 juta bahkan mungkin miliar anggaran dikeluarkan hanya untuk soal-soal administratif, konsumtif, ya. Tapi dalam kaitannya dengan bagaimana sikap konkret terhadap problematika ekologis, nyaris sangat minim sekali gitu. Jadi sekali lagi topik ini sebetulnya sebuah otokritik terhadap kita semuanya. Oke, daripada kita mau melempar salah dari pimpinan gereja, oke kita mulailah gitu. Saya bermimpi mungkin di waktu-waktu mendatang, topik-topik podcast seperti yang kita lakukan hari ini, itu akan menjadi topik-topik percakapan egaliter di kalangan anak-anak muda, di kalangan pengurus-pengurus atau wadah-wadah sektor gerejawi, dan itu jadi tidak hanya di arah elitis misalnya, lalu tapi dia langsung, sehingga dia harus disebarluaskan. Paling tidak, kalau saya ini harus ada kegelisahan gitu, ya, kesadaran yang ibarat sesuatu kita ibarat orang tenggelam gitu, dan air sudah melewati kita punya
hidung pernafasan dan kita sudah megap-megap. Ini harus mungkin sampai di situ kita harus sadar, baru kita, oh iya betul, kita kalau tidak bertindak sekarang kita mati gitu. Yang berikutnya mungkin belajar dari apa yang disampaikan Bung Aris dan juga Bung Onat, ya, teristimewa dalam kaitannya dengan praktek-praktek yang ada di negara kita, lalu bagaimana penyikapan kita sebagai katakanlah gereja ataupun pihak masyarakat. Hemat saya gini, saya bahasakan gini, ternyata kita sudah saatnya terpanggil untuk bukan hanya mengkritisi yang namanya ilegal produk saja, ilegal logging kah, ilegal fishing kah, ilegal mining kah. Bukan hanya itu. Ternyata kita juga patut mengkritisi legal itu. Legal logging, legal fishing, legal mining. Sebab atas dasar legalitas, praktek-praktek eksploitasi itu dijalankan. Mereka akan berdalih dengan dasar legalitas itu. Dan itu yang terjadi dengan Raja Ampat kan. Akhirnya setelah dikritisi, oh berarti yang legalitas ini betul-betul merusak gitu. Jadi jangan cepat-cepat yang ilegal saja yang menjadi sorotan. Sudah saatnya kita coba lihat yang legal-legal ini yang berbahaya ini menurut saya. Jadi kalau kita bicara tentang spiritualitas, ekologis atau ekospiritualitas itu spiritualitas itu bukan hanya soal berdoa, baca Alkitab, bernyanyi, ibadah saja. Tapi tindakan profetik kita, tindakan interupsi kita, tindakan korektif kita, itu menjadi tindakan wujud konkret dari spiritualitas kita. Mungkin kita tidak ekstrim melakukan secara demonstrasi, walaupun sebenarnya itu bisa saja. Kita juga bertanya, kapankah gereja juga ya ikut peradaban yang inilah dengan tertib, tapi melakukan bukan saja pada saat gereja ditutup, ada intoleransi baru kita bergerak, tapi lingkungan-lingkungan yang rusak itu kita melakukan aksi, itu dia spiritualitas gitu. Kalau enggak, kita terjebak cuma pada ranah-ranah kerohanian, ranah-ranah ketika kita punya kenyamanan, kekristenan atau agama itu terganggu, baru kita bergerak. Tapi kalau lingkungan itu rusak dan secara tidak langsung merusak kita cuek aja, kita akan lempar, itu urusan negara, itu urusan perusahaan dan seterusnya. Padahal topik kita malam ini sudah mengisyaratkan bahwa ini tanggung jawab kita, ini panggilan kita. Terima kasih Bang Pendeta Ferry. Bang Pendeta Ferry sudah membantu kita bagaimana gereja bisa mengambil peran-peran itu ya. Saya ke Bang Ari. Bang Ari, terhadap apa yang terjadi selama ini, menurut Bang Ari, apakah ada ruang bagi pelayanan gereja dalam rangka untuk menata ekosistem yang ada ya, termasuk terhadap proses eksploitasi yang terjadi seperti ini? Lalu, apa yang bisa diajak oleh lembaga swadaya masyarakat bersama lembaga gereja untuk bekerja bersama sebagai ruang untuk menata alam ini, tapi juga mengkritisinya dan bagaimana orang muda bisa dilibatkan. Ya, jadi bagi kami gitu ya, saya hampir sebagian besar beraktivis lingkungan gitu ya, dan selalu menjadi sangat penting sebenarnya kita mengajak kelompok-kelompok agama gitu ya, bukan hanya gereja sebenarnya, karena juga kita dorong yang namanya bagian juga yang Green Fight itu, di mana ada agama-agama juga yang kemudian ngomong bicara soal penyelamatan lingkungan gitu ya. Dan ini sangat penting sebenarnya bagi kita. Tadi Pendeta Ronald juga udah ngomong bicara soal kita perlu kolaborasi yang lebih besar gitu ya. Karena ini yang menjadi sangat penting bahwa kita tidak disegregasi gitu. Ini gerakan gereja semata, tapi ini gerakan, kalau bahasa aktivis, ini gerakan rakyat gitu ya, di mana memang semua gitu yang menjadi korban dari sistem memang, yang kemudian itu meminggirkan hak-hak rakyat, termasuk juga mengabaikan hak-hak atas lingkungan yang baik dan sehat gitu.
gambaran kita selain kita berdiskusi, Bang Ronald juga sudah diskusikan kita bicara di soal Papua karena memang juga Papua menjadi tempat taruhan terakhir gitu ya. Karena investasi-investasi itu sudah menghancurkan hutan dan alam di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sekarang memang akan ke Papua. Sehingga memang di Greenpeace sendiri juga sedang fokus di sana untuk mempertahankan sumber daya alam tentu dengan orang Papua itu sendiri gitu. Jadi kita melihat bukan hanya alamnya tapi ada manusia yang hidup di sana juga yang memang harus diperjuangkan gitu. Jadi kita perlu ada satu perjuangan bersama gitu ya untuk mempertahankan Papua tapi melihat sistemik juga kita melihat sistem di Indonesia karena kami juga melakukan penelitian kenapa misalnya persoalan-persoalan lingkungan termasuk yang Pendeta Ferry bilang soal legal, ilegal dan legal itu jadi penghancuran sekarang itu memang diproduksi oleh kebijakan-kebijakan. Yang terakhir misalnya kebijakan Omnibus Law itu melegalisasi semua penghancuran alam termasuk menghilangkan atau mereduksi perlindungan sosial dalam semua kebijakan-kebijakan di Indonesia. Dan kenapa itu lahir? Karena kami melakukan penelitian bahwa hampir 65% anggota DPR kita ya dari dua periode Presiden SBY sama Presiden Jokowi gitu ya. 65% anggota DPR kita itu memiliki bisnis dan sebagian besar di sektor sumber daya alam. Dan menteri-menteri juga dalam dua periode itu dalam 20 tahun gitu kami pemeriksa semua. Jadi kami memeriksa apa data-data AHU mereka gitu ya dan itu legal. Jadi juga di dalam periode menteri-menteri dari dua periode itu juga punya bisnis di sektor sumber daya alam. Nah, artinya memang kenapa misalnya kebijakan-kebijakan hari ini itu dia tidak berpihak pada lingkungan, dia tidak berpihak pada keadilan, karena pengelolaan negara saat ini sudah dikooptasi. Ini yang kami sebut sebagai state capture corruption gitu. Jadi sudah ada penyelenggaraan negara ini itu memang sudah bukan kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat lagi, apalagi untuk kepentingan lingkungan. Jadi semua kebijakan-kebijakan itu sudah dikooptasi dalam konteks penyelenggaraan negara hari ini. Sehingga yang tadi saya bilang memang kita harus melihat secara sistemik gitu ya. Kita secara pribadi, seperti saya bilang, kita melakukan, saya hampir setengah hidup saya gitu beraktivis gitu ya. Tapi juga saya memikirkan bahwa ini ada persoalan sistemik dan perlu harus ada gerakan yang lebih besar untuk merubah. Kalau saya mau perumpamaan misalnya apa yang dilakukan oleh Martin Luther King Jr. gitu ya dalam gerakan-gerakan di aktivis gereja di Amerika yang kemudian menghasilkan perubahan sosial yang lebih besar gitu. Nah, artinya ada potensi-potensi di diri individu masing-masing, tapi kita harus digerakkan dan melihat lebih persoalan-persoalan yang lebih sistemik gitu. Sehingga kemudian kita bisa bersama-sama seperti yang tadi yang Pak Ronald bilang kita punya gereja ini punya kekuatan komunitas yang sangat eh, penting gitu ya. Dan saat ini yang saya tahu misalnya kalau bupati, gubernur mau naik itu harus minta restu dulu ke gereja gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan politik semata, tapi kemudian diarahkan pada kepentingan yang lebih besar, pada kepentingan rakyat yang lebih luas, termasuk untuk penyelamatan lingkungan. Jadi ada potensi-potensi yang besar yang ada di tubuh gereja sendiri sebagai institusi, meskipun banyak tantangan-tantangan yang memang perlu kita, kalau bahasa mendialektikakan gitu ya, mendiskusikan bagaimana kemudian gereja ini bisa bermanfaat, bukan apa ya, bisa melakukan sesuatu perubahan yang lebih sistemik gitu ya. Jadi dia bisa merubah sesuatu secara struktural gitu dalam penyelenggaraan negara gitu ya. Dan juga dia bisa bermanfaat lebih besar kepada kemaslahatan masyarakat. Meskipun misalnya kami sudah cukup berterima kasih misalnya PGI salah satu lembaga yang menolak untuk tidak menerima konsesi tambang gitu ya. Karena ini adalah kekuatan apa yang kami sebut sebagai oligarki untuk mengkooptasi gerakan masyarakat sipil, terutama lembaga-lembaga keagamaan itu untuk ditundukkan gitu. Jadi kemarin saya diskusi dengan Ikatan Muda Muhammadiyah gitu ya, itu juga mendiskusikan hal yang sama soal persoalan-persoalan sistemik ini sehingga bagaimana peran-peran organisasi keagamaan itu bisa melakukan perubahan. Nah, yang terakhir memang penting juga karena siapa yang kemudian akan menjadi pendorong perubahannya. Saya kira di pemuda-pemuda gereja itu sangat
penting sekali gitu kita ajak mendiskusikan soal masalah-masalah lingkungan karena dari survei yang ada di Indonesia termasuk negara yang paling rentan terhadap krisis iklim. Nah, hampir sebagian besar anak muda di termasuk di Asia dan Indonesia ini mengatakan bahwa perubahan iklim ini adalah ancaman yang nyata gitu. Tapi mereka masih beranggapan bahwa perubahan iklim ini tidak diakibatkan oleh manusia. Nah, ini peran sebenarnya gereja gitu ya, peran ini untuk menyatakan bahwa masih ada pandangan bahwa kerusakan lingkungan ini atau kemudian bencana-bencana ini adalah bencana alam, bukan diakibatkan oleh manusia. Karena kemudian masih beberapa anggapan gitu ya, bencana ini adalah takdir gitu, bencana ini adalah tapi pada kenyataan hari ini adalah itu akibat dari ulah manusia. Sehingga kemudian peran gereja, lembaga-lembaga keamanan untuk menyatakan bahwa ada problem-problem sistemik yang kemudian melahirkan kerusakan-kerusakan lingkungan dan bencana-bencana yang sedang terjadi saat ini gitu. Jadi dan kelompok-kelompok muda ini adalah kelompok-kelompok yang sangat penting untuk ditingkatkan daya kritisnya gitu, ditingkatkan daya kritisnya sehingga kemudian mereka melihat ada persoalan-persoalan sistemik gitu yang terjadi gitu ya, bukan hanya fenomena-fenomena yang banyak juga diciptakan atau yang kami sebut sebagai climate denial gitu ya, yang memang dipromosikan narasi-narasi dari industri-industri besar itu mencoba mengkooptasi pikiran-pikiran anak muda bahwa ya tadi climate denial ini. Jadi mereka mencoba mengabaikan masalah-masalah lingkungan ini hanya masalah yang bisa diatasi secara teknologi tanpa melihat problem persoalan yang sistemik. Ya, makasih Bang Rio. Bang Rio sudah coba melihat bagaimana peran orang muda ya yang bisa diajak, termasuk gereja secara kelembagaan. Saya ke Bang Pendeta Ronald. Bang Pendeta Ronald, membangun kekritisan kita terhadap sebuah fakta perubahan iklim, ya, itu juga menjadi pesan-pesan moral dan yang perlu disampaikan oleh gereja. Bagaimana gereja menggunakan strategi-strategi pelayanan untuk membangun pesan moral yang kritis terhadap perubahan iklim ini bukan soal alam yang berubah, tapi ada tindakan manusia. Termasuk bagi orang muda, bagaimana mereka menjadi pionir untuk bekerja bersama-sama dalam menjaga lingkungan ini. Jadi pertama saya mau bilang bahwa apa yang kemarin sudah dilakukan oleh PGI itu sebenarnya salah satu upaya membagikan pesan moral yang kuat ya bagi seluruh warga gereja dengan kata-kata yang sederhana saja ya. Jangan merusak alam demi investasi, itu salah satunya. Jadi kita tidak buat apa kata-kata yang terlalu bikin pusing penafsiran dan segala macam. Sederhana aja. Jangan merusak alam demi investasi. 5 kata saja. 5 kata itu punya pesan moral yang cukup kuat dan beberapa hari ini, sudah hampir lebih dari 1 minggu ini, tema itu menjadi percakapan di komunitas agama-agama lain, ya di Muhammadiyah, di NU, di Gereja Katolik, atau di komunitas-komunitas yang dari komunitas gereja juga, komunitas mahasiswa, lingkungan perguruan tinggi, itu menjadi pesan moral yang kuat. Maksudnya saya itu, tadi kan kita sudah lihat bahwa keterbatasan gereja itu nampak sekali ya, tapi gereja punya 3 modal tadi. Kekuatan moral, kekuatan spiritualitas, dan kekuatan komunitas. Nah, kita sebenarnya bisa berdiri di situ untuk menyampaikan pesan-pesan moral, bisa mengelola itu, mengelola 3 kekuatan ini untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang kuat, ya. Terutama misalnya ketika kita mau mendorong, kita mungkin juga satu saat perlu dipikirkan bagaimana perlu harus ada audit, apa istilahnya, audit secara ekologis mungkin ya terhadap kepedulian gereja atau program-program gereja itu dia dia beraksentuasi atau dia berrelasi kuat nggak dengan isu-isu soal lingkungan ini. Itu juga bisa. Jadi ini saya jadi ingat ya apa waktu
saya jadi staf ahli gubernur dulu. Ada pertanyaan sederhana dari Pak Gubernur kepada seluruh kepala dinas. Tolong kamu buat presentasi untuk saya tahu bagaimana seluruh program-program yang kamu buat itu menyentuh langsung dengan masyarakat di kampung-kampung. Terserah kamu mau bikin apa, tapi coba kamu kasih gambaran pada saya bagaimana seluruh program-program yang kalian susun itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di kampung. Artinya ini contoh saja, tapi kita bisa memulai dari situ. Jadi program-program gereja bisa diaudit untuk melihat sejauh mana program-program gereja itu dia bersentuhan dengan upaya menampakkan kepedulian gereja terhadap persoalan-persoalan ekologis, ya. Jadi ada pendidikannya, itu juga menjadi hal yang menarik. Misalnya di Satya Wacana yang Pak Pendeta Ferry kembangkan, ini menurut saya bagus banget di kampus ministry. Ya, mengembangkan liturgi-liturgi ekologis yang terus dijadikan sebagai alat untuk menyuarakan kepedulian-kepedulian gereja terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Atau pada saat kita memberikan pendidikan katekisasi, ya, pendidikan katekisasi yang kontekstual juga kita bisa mendorong arahnya dibangun dalam kerangka berpikir itu tadi. Atau saya jadi ingat juga ada beberapa gereja sekarang sudah punya yang disebut dengan komunitas aksi hijau. Mungkin sudah pernah dengar ya. Nah itu menarik itu menurut saya, karena beberapa gereja saya sudah dengar mereka punya itu. Itu salah satu contoh yang bisa dikembangkan. Jadi membentuk tim kecil yang ada di jemaat-jemaat. Jadi mereka menyusun program aksi nyata, kepedulian terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Tidak usah yang besar-besar, bisa dimulai dari sekolah minggu. Itu komunitas aksi hijau itu. Nah, karena tadi saya bicara menyangkut soal kolaborasi, memang sangat bagus juga ketika gerakan menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan ini dijadikan sebagai gerakan bersama, jadikan sebagai gerakan bersama. Jadi maju sama-sama untuk menyuarakan itu. Jadi gereja bermitra dengan berbagai komunitas yang ada di lingkungan gereja, tidak harus dari komunitas yang sama ya. Misalnya orang-orang GPIB, tapi bisa juga dengan gereja-gereja lain, juga dengan agama lain ya. Bisa juga dengan LSM memperkuat kolaborasi dalam bentuk tindakan yang nyata. Jadi terakhir dari saya ini sebenarnya yang saya mau bilang dari apa yang saya contoh-contoh yang sudah ada ya, karena tadi modal kita adalah kekuatan moral, kekuatan spiritualitas dan kekuatan komunitas. Sehingga ketika gereja bisa melakukan ini, sebenarnya gereja sadar bahwa gereja itu tidak bisa menyelamatkan planet ini sendiri. Ya. Tapi ya pesan di Matius itu jadilah garam dan terang dunia itu menurut saya itu juga punya dampak yang cukup baik untuk kita. Jadikan sebagai dasar pijak kita untuk terus menyuarakan kepedulian kita terhadap isu-isu lingkungan ini. Jadi ada tindakan nyata di situ. Ya, terima kasih Bang Pendeta Ronald. Ini untuk yang terakhir ke Bang Pendeta Ferry. Tentang keterlibatan orang muda nih sebagai pionir hijau. Saya percaya kampus juga punya gerakan yang kuat ya, UKSW juga punya gerakan yang kuat. Mungkin bisa berbagi dengan kita apa yang dilakukan kampus untuk mendorong orang muda ini sebagai pionir hijau. Baik, saya di bagian akhir ini mau berbagi, tapi sekaligus mau memberikan tantangan. Jadi yang pertama memang kami kampus, khususnya UKSW memang baik dari sisi kesadaran internal, tetapi kan sekarang akreditasi internasional, ya kampus internasional, itu kan ada beberapa parameter yang dipakai. Salah satu, apakah dia merupakan green campus, bebas polusi, bebas asap rokok, ada kecenderungan daur ulang sampah, sampai kita juga bikin setiap lomba-lomba kalau berkaitan dengan dekorasi ruang itu pasti menggunakan bahan daur ulang atau bebas plastik. Nah, itu yang membuat UKSW khususnya baru saja beberapa waktu yang lalu itu kami mendapat pengakuan. Target kami itu tahun depan itu baru mau masuk ranking 1000 dunia, ternyata kita sudah masuk ranking 800 dunia.
Lalu Times Higher Education kita masuk ranking kampus swasta nomor 6, ya nomor 1 BINUS. Nah, ternyata dari sistem yang dibuat dan sistem itu mau tidak mau harus diikuti oleh sebuah komunitas dan kampus, apalagi kita kampus Kristen, kita membuat itu gerakan-gerakan itu ya. Selain tentunya ada kelompok-kelompok yang terkait dengan peduli lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lewat podcast saat ini, mungkin saya mau menantang kita ya, punya komunitas ini, siapa tahu dengan jaringan Bung Ariska atau pihak-pihak yang bisa membackup. Kalau saya ingat pemerintah dulu pernah buat semacam penghargaan Kalpataru. Jadi itu dengan dana pemerintah, diorganisir oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kenapa kita tidak buat? Nah, siapa tahu kita punya komunitas ini bisa. Kita minimal ada berapa orang, 10, apakah itu dari kalangan gereja atau agama-agama, kita berikan penghargaan khusus untuk mereka yang punya pembuktian nyata terkait dengan kepedulian lingkungan. Saya kira itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Tinggal kita kategori, ada kelompok anak muda, bahkan anak kecil atau orang-orang tertentu, kita tinggal atur aja gitu. Dan saya sangat yakin dalam fenomena sekarang pasti kita punya jaringan yang bisa membackup. Jadi kalau kita mau tunggu lagi gereja bikin atau cuma tunggu pemerintah bikin sebuah award terhadap hari itu, waduh, ini tidak menjadi gerakan masif gitu. Nah, tapi mari kita coba dan kita punya jaringan, tinggal nanti sistemnya seperti apa. Nah, setiap tahun misalnya pada tertentu kita memberikan sebuah apresiasi dan awarding kepada mereka yang punya kepeloporan dalam bidang itu. Yang terakhir dari saya, kita kadang-kadang bertanya, kita mau mulai dari mana, dari siapa? Kita mau menunggu dulu dalam skala yang besar. Oke, saya setuju dengan kekuatan sinergis atau kolaborasi ya. Tapi saya mau ingatkan satu ayat. Ya. Ayat itu di Bilangan 16 ayat 48 yang mungkin sudah sering didengar juga. Saya mau baca ya. Bilangan 16 ayat 48 itu bunyinya begini, ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Nah, dalam konteks Bilangan 16 ini, ia yang dimaksudkan itu adalah seorang Harun, seorang imam. Ketika Israel mengalami begitu banyak virus-virus kematian, ada yang kena tulah macam-macam, murka Allah, mungkin kalau dalam bahasa ini tidak mengalami pertobatan ekologis, sehingga banyak yang mati, siapa yang mau bisa berdiri untuk menghentikan tulah kematian ini? Ternyata kebenaran ini penting bagi kita. Satu orang bagi Tuhan, itu sudah cukup untuk menentukan perubahan. Satu saja. Nah, Harun itu seorang imam. Dalam perspektif kekristenan, menurut hemat saya, tanggung jawab ekologis ini tanggung jawab keimamatan. Dan kita semua adalah imamat, orang percaya, semua orang. Dan tua muda kecil besar, kita semua punya tanggung jawab ini. Dan kebenaran ini penting. Satu orang saja yang punya komitmen, dia dapat menentukan perubahan. Sehingga yang kematian itu tidak menyebar, yang kehidupan terselamatkan. Saya kira itu poin saya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Makasih Bang, dan juga bagi dua narasumber yang lain. Kalau hari ini ya kita diberi kesempatan menyampaikan satu pesan profetif ya, refleksi dan transformatif kepada gereja, kepada orang muda, tapi juga kepada masyarakat umum dalam menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Kira-kira apa yang mau kita tegaskan sebagai panggilan iman dan tanggung jawab kita bersama hari ini? Oke, saya kutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PGI kita sekarang, Pendeta Jack Kevin Manuputi. Cuma saya mau tambah, kalau Pendeta Jackie bilang, dalam realita konteks yang penuh krisis sekarang, problematika, kita butuh bukan hanya suara, tapi juga nyali profetis. Kalau saya, suara, nyali, dan spirit, ya, atau tegasnya spiritualitas itu, profetis itu yang bertindak konkret. Ya, itu saja, supaya gereja
kita tidak terjebak retorika semata, tapi menjadi gereja yang bertindak. Demikian. Makasih Bang Pendeta Ferry. Suara, nyali, dan spiritualitas yang konkret ya. Bang Ari. Bagi saya memang bahwa keadilan dia tidak given gitu, tapi dia harus diperjuangkan. Nah, kita sebagai orang kritis, termasuk gereja, itu harus lebih memperjuangkan sehingga yang namanya tadi iman tanpa perbuatan itu adalah mati bisa kita wujudkan gitu. Karena kekuatan kita hari ini melawan sistem yang tidak adil, yang menjadikan penyebab kerusakan-kerusakan ini, jika kita tidak berbuat, itu akan semakin parah. Kita akan semakin dikooptasi, bahkan pikiran kita untuk tidak berbuat kritis. Sehingga kita harus selalu kritis, kritis terhadap diri kita sendiri, kritis terhadap orang-orang terdekat kita, dan kritis terhadap komunitas bahkan sistem yang ada di saat ini ya, sehingga kemudian perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Dan salah satu pesan buat anak-anak muda gitu, jadi idealisme itu adalah kemewahan bagi anak muda gitu. Dan anak muda hari ini, terutama pemuda-pemuda gereja, bisa menggerakkan idealismenya itu untuk sesuatu yang lebih besar gitu, yaitu untuk penyelamatan bumi dan sebagai Taman Eden yang harus kita jaga, dan kita menghambat para perusak-perusak yang semakin masif dalam pikiran-pikiran mereka untuk melihat mengeksploitasi bumi ini. Jadi pesan-pesan moral yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu bisa menjadi perubahan gitu ya, dengan menjadikan kekuatan ini untuk perubahan yang lebih besar. Saya kira begitu, Ibu Ningsi. Terima kasih Bang Rio. Ya, kritis terhadap diri, terhadap orang sekitar, tapi juga terhadap struktur ya. Karena keadilan itu harus diperjuangkan. Aduh. Bang Ronald, tolong sampaikan satu pesan profetif ya, refleksi dan transformatif kepada gereja yang tadi katanya kuat tapi lemah, tapi juga kepada pemuda dan masyarakat tentang bagaimana menghadapi krisis iklim, tapi juga kerusakan lingkungan yang harusnya itu menjadi panggilan iman dan tanggung jawab kita. Oke, jadi gini, kita ada persoalan yang cukup serius terkait dengan krisis iklim ini karena Hmm. semua dimulai dari cara berpikir kita. Ya, semua dimulai dari cara berpikir kita. Hmm. Ketika cara berpikir atau mindset ini kita tidak bisa rubah untuk melihat tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia itu adalah tanggung jawab untuk merawat, merawat, menjaga, memelihara, maka yang ada di mindset kita ini akan selalu eh, tumbuh sangat kuat bahwa alam itu adalah milik kita. Ya, padahal kita bukan pemilik alam. Kita kita hanya dititipkan untuk dirawat, dikelola dengan baik, dipelihara dengan baik. Nah, jadi eh, pertama menurut saya itu harus ada perubahan mindset untuk kita bisa melihat bagaimana hubungan kita, relasi kita dengan alam. Kalau perubahan mindset ini bisa terjadi, maka itu tadi yang saya ada eh, kasih menjadi salah satu kekuatan moral yang bisa kita pegang adalah alam ini harus kita jadikan sebagai sahabat kita, sebagai saudara kita. Ya, untuk orang-orang muda, ya, mari kita menjadi sahabat alam. Mari kita menjadi saudara dari alam ini. Karena kalau kita tidak menjadikan alam ini sebagai sahabat, sebagai saudara, maka yang ada di mindset kita ini adalah kita akan menjadi penguasa dan kita akan berpotensi merusak lebih hancur lagi ya, alam ini. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Mindset ini harus dirubah, menempatkan alam ini menjadi saudara, menjadi sahabat kita. Ya, dan tadi saya sudah kasih jadi catatan terakhir sebagai pesan moral yang kuat. Mari kita pegang kata-kata Tuhan Yesus itu untuk terus menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih. Terima kasih Bang Pendeta Ronald.
kita harus merubah perspektif kita ya dari isi kepala untuk bisa membantu kita melakukan tindakan-tindakan yang nyata karena alam itu adalah sahabat kita. Ya, terima kasih untuk para narasumber. Mungkin di yang paling terakhir, kami mengharapkan ada closing statement singkat padat ya terkait dengan acara kita lewat media ini. Silakan Bang Ari. Ya, harapan gitu ya, harapan dan kita jangan berhenti berharap untuk berbuat baik gitu ya. Dan diskusi-diskusi kritis semacam ini perlu terus dilakukan gitu ya untuk meningkatkan daya kritis kita terhadap kerusakan lingkungan dan bagaimana kita sebagai individu itu berkontribusi terhadap perubahan. Jadi kalau ingin menyampaikan sebenarnya kita jangan diam melawan melihat ketidakadilan yang ada di depan mata kita. Jadi semakin kita mendiskusikan, semakin harapan perubahan itu akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih Bang Ari. Bang Pendeta Ferry, apa pesan yang bisa disampaikan bagi pelaksanaan kegiatan ini? Ya, perbedaan antara orang yang hidup dan yang mati adalah apa yang namanya kegelisahan dan selalu tidak pernah merasa tidur nyenyak. Bahkan kalau dalam konteks spiritual, kita tidak bisa melantunkan kidung nyemat, ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Sementara di seberang kita, di lingkungan kita, itu penuh dengan ketidakberesan, bahkan kehancuran. Nah, podcast kita kiranya menjadi bagian daripada upaya untuk meyakinkan bahwa kita masih hidup dan kita bisa bersuara untuk sesuatu yang berdampak positif. Demikian. Terima kasih Bang Pendeta Ferry, Bang Pendeta Ronald. Kita punya banyak cara ya menyampaikan firman Tuhan ya. Podcast ini salah satu. Itu apa pesan untuk kegiatan acara kita yang ketiga ini? Ya, ini kegiatan yang baik ya, seperti tadi yang sudah dibilang oleh Bang Hari maupun Bang Ferry ya. Kita harus terus mengajak juga banyak narasumber-narasumber lain yang bisa memperkaya kita dari sudut pandang yang berbeda. Jadi hari ini kan kita bicara lebih ke soal-soal teologis, karena ada pendeta sampai dua jadi narasumber di sini, lalu ada aktivis juga. Jadi kita juga bisa cari pandangan-pandangan dari narasumber lain yang mungkin kita bisa bisa ada pengayaan dari segi aspek-aspek legal misalnya, dari segi aspek-aspek pendekatan ekonomi. Dan sekarang kan juga ada disebut dengan ekonomi hijau kan. Nah, bisa juga dilihat dari berbagai aspek sudut pandang, sehingga pengayaan untuk isu ini menjadi lebih luas, kita dapat manfaatnya juga lebih banyak gitu. Karena kajiannya dari berbagai aspek. Hari ini kita bahas lebih banyak ini aspek teologisnya, tapi punya implikasi ke persoalan sosial. Jadi socio environment saya bilang begitu. Jadi itu konteks percakapan kita hari ini dalam konteks teologi, tapi juga berrelasi dengan socio environment yang kita lihat dari sudut pandang itu. Itu saja saran saya, masukan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada tiga narasumber kita yang luar biasa atas pemaparan eh, materinya, informasinya yang sangat kaya, sangat mendalam, sangat menggugah ya. Kita telah mendengar bahwa krisis iklim ini bukan cuma soal masalah isu lingkungan ya, tapi juga ada persoalan iman, ada persoalan keadilan, tapi juga ada persoalan kemanusiaan. Dan gereja dipanggil bukan saja hanya untuk berdoa ya, tapi juga bertindak dalam liturgi, gaya hidup, dan kebijakan sosial. Ya, mari kita bawa suara-suara preventif ini ke jemaat, ke kampus, ya, ke sekolah, ke komunitas kita masing-masing,
karena alam ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan bagi anak cucu kita yang harus kita jaga bersama. Untuk itu, terima kasih banyak untuk tiga narasumber dan terima kasih kepada kita yang telah menyaksikan podcast KSMB Network. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ningsi Lema dari Kupang menyapa untuk kita semua. Selamat malam. Selamat Sampai malam, Silakan jumpa. Bang Rizky. Charles. Ya, baik. Hari jangan lupa ya. Ya, baik. Sampai ketemu lagi. Ya, sahabat KSMB Network, Anda telah menyaksikan bagaimana insight dan inspirasi dari para narasumber dalam topik podcast Bumi Memanas, Iman Menggeliat, Krisis Iklim, dan Tanggung Jawab Kita dengan subtema dalam perspektif ekoteologi dan pertobatan ekologis. Kiranya podcast kali ini bisa setidaknya menambah wawasan, pengetahuan, dan juga menginspirasi setiap Anda untuk bersama-sama menyuarakan. Dan kami juga berharap bisa bersama-sama berada dalam aksi kolaborasi untuk upaya-upaya konstruktif demi Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa subscribe YouTube channel KSMB Network dan juga follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok di akun KSMB Network. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di KSMB Network Podcast Series. Sampai jumpa.